Teman-teman, terima kasih banyak sudah menanam pohon 5.124. Ini penting banget. Penting bukan hanya karena mengingatkan saya, wah berarti kita sudah ditinggal Gus Dur itu 5.124 hari ya. Saya nggak kepikiran untuk ngitung harinya itu ya. Itu luar biasa sekali teman-teman. Gus Dur tidak dikenal sebagai orang yang banyak mengkampanyekan ekologi gitu. Itu nggak tepat. Saya ingat sekali, saya SMA, Gus Dur itu sudah bicara nyuruh saya untuk pergi ke Bantar Gebang. Jadi kalau kita menunggu pemerintah terus gitu, itu saya seperti menunggu lebih mudah. Saya rasa mewujudkan mimpi menikah dengan Jimin BTS. Amin. Kobul, maaf ya. Saya nggak ikut-ikutan amin soalnya. Dan kalau melihat apa yang dikerjakan oleh teman-teman Gus Dur ya, saya punya harapan besar. Apapun hasilnya di 2024 besok. Amin. Kobul. Apapun hasilnya di 2024 besok, oligarki pemenangnya. Iya, nggak bercanda. Apapun hasilnya di 2024 besok, kalau melihat apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Gus Durian, saya punya harapan banyak untuk Indonesia. Pak Ahok, habis apa? Abah Pak Ahok dan Mbak Nurjana. Tentunya saya kesini bareng ada beberapa yang ikut menemani saya. Ada Lora Mama dari pesantren Anukoyah di Gulu-Gulu di Sumenep di Madura, di ujung Madura. Saya juga bareng sama ditemani sama orang besar. Mama ini dong, dada dong biar orang tahu yang mana. Nah, dia lagi deg-degan karena minggu depan mau mendapatkan gelar doktornya. Yang kedua saya juga ditemani oleh pengurus Gus Durian Pusat. Ini Mas Muhib. Monggo Mas Muhib ditunjukkan kebesarannya. Mas Muhib dan saya ini kenapa kami banyak keliling-keliling berdua, karena kami insya Allah rencananya ingin sekali jadi duta anti stunting. Saya dan Mas Muhib ini cocok sekali untuk kampanye duta anti stunting, dengan kampanye bahwa Bapak Ibu kalau anak-anaknya dikasih gizi yang cukup atau bahkan lebih dari cukup, nanti besarnya seperti kami gitu. Ya, dan saya sama Mas Muhib kita memang cocok ya, bestie kemana-mana berdua, karena kita seperti lato-lato ya Mas Muhib ya. Gitu. Makanya nih Mas Muhib nih kayaknya seneng dia bagi-bagi makan siang dan susu gratis kayaknya. Ya, Mas Muhib ini spesialisasi joget gemoy ya, enggak? Jadi nanti kalau teman-teman belum dapat hiburan, nanti boleh Mas Muhib akan ke depan untuk joget gemoy. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menanam pohon 5.124. Ini penting banget. Penting bukan hanya karena mengingatkan saya, wah berarti kita sudah ditinggal Gus Dur itu 5.124 hari ya. Saya nggak kepikiran untuk ngitung harinya itu ya. Itu luar biasa sekali teman-teman. Tapi juga gini, saya termasuk salah satu koordinator ekologi di Gus Durian. Banyak orang kemudian sering berpikir bahwa ekologi dan Gus Dur itu bukan
Gus Dur tidak dikenal sebagai orang yang banyak mengkampanyekan ekologi gitu. Itu nggak tepat. Saya ingat sekali, saya SMA, Gus Dur itu sudah bicara nyuruh saya untuk pergi ke Bantar Gebang. Mungkin kalau yang nggak tahu, Bantar Gebang itu persis tempat ini, tapi di Jakarta. Jadi kalau orang Jakarta itu kan hobinya nyampah gitu ya. Benar, mereka itu konsumerismenya gila-gilaan ya gitu. Tren terbaru harus punya, dan itu kan menyisakan sampah yang banyak. Belum hampir semua tuh banyak banget yang dibuang gitu. Makanan yang dibuang, kemudian mantan yang udah nggak kepake dibuang juga gitu kan. Nah itu itu menyisakan kemudian banyak persoalan di Bantar Gebang. Saya ingat sekali, saya SMA itu berarti tahun berapa ya? Tahun lalu. Enggak, bohong. Enggak tahu diri banget ngomong gitu. Waktu saya SMA, Gus Dur itu bilang ke saya, coba kamu pergi dengan apa namanya. Jadi waktu itu Gus Dur sebenarnya sedang ingin sekali membuat beberapa program untuk menyelesaikan masalah sampah. Dan itu tahun 90-an. Di mana saat itu kita masyarakat itu belum banyak membicarakan hal itu. Kita belum kena krisis. Hari ini kita sudah punya kita hari ini berhadapan dengan krisis. Jauh banget. Jadi itu berarti berapa? Mungkin beliau sudah punya pikiran itu dari tahun 93 pada saat ini mulai ditutupi sampah gitu. Nah, itulah betapa visionernya Gus Dur gitu ya. PKB itu salah satunya dulu, PKB yang asli ya, yang original ya. Bukan yang hasil colongan, bukan. Itu apa namanya, salah satu partai awal yang kemudian banyak sekali membicarakan masalah lingkungan, sehingga menyebut dirinya sebagai dengan konsep Green Party. Bukan hanya Green Party karena lambangnya warna hijau gitu, karena orang NU gitu ya, tapi karena dengan konsep ekologi gitu. Jadi Gus Dur dengan ekologi itu bukan sesuatu yang sangat jauh. Yang lebih menarik buat saya adalah bagaimana Gus Dur menempatkan dirinya sebagai seorang kiai, itu membicarakan kemudian ekologi. Sehingga hari ini dampaknya itu kelihatan gitu. Banyak banget kiai-kiai NU itu yang kemudian juga punya sudut pandang yang sama. Keberpihakan terhadap masalah-masalah ekologi misalnya. Hari ini hampir nggak ada masalah ekologi di Indonesia gitu yang kemudian tidak terkait dengan konflik agama, dengan konflik horizontal di Indonesia. Segitu kuatnya pengaruh agama dengan ekologi gitu. Sayangnya banyak sekali yang kemudian nggak ngeh, atau malah kemudian ngeh dan menjadi bagian dari yang memanfaatkan hal tersebut karena mendapatkan keuntungan gitu. Jadi penting untuk kemudian perannya Gus Dur sebagai seorang kiai kemudian menggunakan pendekatan agama untuk menyelesaikan masalah ekologi. Jadi hari ini apalagi terutama kita ini sudah bukan di ambang, kita ini sudah di dalam krisis itu sendiri gitu. Kalau hari ini kemarin para ahli lingkungan masih bilang kita itu mengalami krisis global warming. Kita ini bahkan sudah nggak di global warming, kita sekarang itu ada di global boiling atau sudah mulai mendidih gitu. Dan kita sekarang udah, apalagi mungkin kakak yang ada di Lombok mungkin lebih merasakan lagi gitu. Sebelum global warming aja udah panas banget di sini gitu. Apalagi sekarang gitu. Dan ini bukan karena efek pemilu aja jadi panas banget gitu. Tapi karena memang temperatur bumi yang juga memang semakin meningkat gitu. Kita sudah bilang bahwa kita ada di global boiling gitu.
Sehingga kalau misalnya nunggu, semalam saya ngobrol sama Mbak Nurjana juga salah satunya. Wah, ini kan turun tangan pemerintah ini sebenarnya sangat diperlukan gitu. Bagaimana kemudian misalnya di COP20 dan segala macam gitu, yang terakhir ya ada kemudian juga Paris Roadmap misalnya gitu, yang kita bicara soal roadmap bagaimana dunia ini negara-negara itu bekerja sama menghadapi krisis iklim gitu ya. Tapi ya begitulah gitu. Kalau sampai hari ini kita nunggu pemerintah terus-terusan kemudian untuk membuat regulasi yang kencang. Halo, selamat datang di UU Minerba yang baru, gitu kan? Dan selamat datang, kita ingatkan sekali lagi dengan Omnibus Law atau UU Cilaka. Saya tetap akan menggunakan inisial UU Cilaka, akronim UU Cilaka, karena cilaka betul, terutama dalam hal lingkungan hidup gitu. Jadi kalau kita menunggu pemerintah terus gitu, itu saya seperti menunggu mimpi. Lebih mudah saya rasa mewujudkan mimpi menikah dengan Jimin BTS. Amin. Kobul, maaf ya. Saya nggak ikut-ikutan amin soalnya. Jadi lebih mudah untuk bermimpi menikah dengan Jimin BTS daripada kemudian kita misalnya saat ini menunggu regulasi yang memang kemudian akan pada prakteknya betul-betul membela kepentingan lingkungan negara gitu ya, lingkungan hidup. Saya termasuk salah satu bagian dari yang kemudian kemarin aja 2 tahun yang lalu, sekarang 2024 mungkin berarti sudah masuk 3 tahun yang lalu, itu memenangkan gugatan terhadap pemerintah daerah. Saat itu pemerintah daerahnya DKI Jakarta ya. Sekarang pemerintah yang tergugat jadi capres. Dan juga pemerintah pusat gitu ya. Jadi menggugat presiden dan beberapa kementerian terkait atas polusi udara di Jakarta yang memang sudah semakin buruk gitu. Dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu sudah memutus bersalah terhadap mengabaikan hak-hak atas udara yang sehat warga DKI Jakarta. Dan tentu saja sebagai pemerintah yang baik saat itu ketika diputus bersalah, tentu saja yang dilakukan adalah banding. bukan ngejain, bukan menerima putusan, bukan banding gitu. Kalah, kemarin mengajukan lagi, kalah lagi. Jadi kami sudah menang 3 kali. Hasilnya nggak usah dikepokin karena nggak ada pengaruh apa-apa, tetap nggak dikerjain. Paling mentok kemudian adalah hasilnya adalah rakyat diminta, masyarakat diminta untuk sekarang mulai banyak dong pakai mobil listrik. Yang salah industri, yang sudah tanggung jawab masyarakat lagi. Tapi ini yang terjadi. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman di kondisi hari ini sulit buat kita untuk kemudian terus bergantung pada pada goodwill dari pemangku kebijakan. Dan apa yang dilakukan oleh teman-teman dengan mulai menanam pohon aja, itu sebenarnya sudah langkah yang sangat baik gitu. Apakah akan bisa menyelesaikan problem iklim? Tenang aja, jelas enggak. Tapi itu adalah awal yang baik. Itu menunjukkan bahwa kita punya itikat yang baik untuk mencari solusi-solusi dari problem-problem kita hari ini. Dan itu yang sebenarnya menjadi poin penting dari seorang Gus Durian.
bagaimana kita kemudian tidak berpangku tangan, kemudian mengambil langkah-langkah apapun yang bisa kita lakukan, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Mengingatkan bahwa ada kerja-kerja yang begitu banyak yang perlu kita ambil untuk bisa menyelesaikan problem ini bersama-sama. Dan problem ini bersama-sama. Karena ketika kita mengalami krisis kayak hari ini, krisis itu nggak nanya. Benar. Covid gitu kemarin pandemi, ketika dia mau kena gitu, dia mau mengenai seseorang, dia nggak nanya agamamu apa ya, lalu diberikan hanya kepada kelompok tertentu aja misalnya. Oh ini kafir nih, kita kenain duluan deh gitu. Virusnya nggak pernah ngomong kayak gitu. Dia kan mengenai siapapun yang bisa dikenai gitu. Itu artinya apa? Itu artinya upaya-upaya untuk menanggulangi hal tersebut juga nggak bisa dilakukan hanya per kelompok secara sektarian, tapi betul-betul harus kerjasama bersama-sama, harus kolaborasi hari ini. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Gus Durian. Kalau hari ini kita bicara pendekatan melalui agama, nggak cukup pendekatan melalui agama Islam aja misalnya gitu. Nah, siapa yang bisa bekerja sama selama ini antar agama misalnya? Itu kan sudah dilakukan oleh Gus Durian. Dan dia menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Tapi PR-nya masih panjang. Dan saya sangat berharap teman-teman Gus Durian terutama, dan juga masyarakat Lombok, masyarakat Indonesia punya cukup kesabaran, punya cukup stamina untuk nggak berhenti. Capek nggak apa-apa, kita istirahat aja, ngasuh sebentar, kita sebats dulu gitu, kalau yang sebats gitu, ngopi dulu sebentar, tapi kemudian jalan lagi karena PR-nya banyak. Dan kalau melihat apa yang dikerjakan oleh teman-teman Gus Durian, saya punya harapan besar. Apapun hasilnya di 2024 besok, Amin, amin. Kabul. Kobul. Apapun hasilnya di 2024 besok, oligarki pemenangnya. Iya, nggak bercanda. Apapun hasilnya di 2024 besok, kalau melihat apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Gus Durian, saya punya harapan banyak untuk Indonesia. Itu saja dari saya. Berhubung ini bukan stand up komedi dan saya nggak nyiapin materi, jadi saya sudahi saja apa ini omongan saya yang serius ini. Aduh, pantun apa ya? Anak presiden. Apa? Anak presiden. Anak presiden kenapa? Kerja yang kemarin senam. Enggak lah. Anak presiden privilege. Jadi nanti saya nontonin aja kalian yang nanam. Enggak bercanda. Enggak bercanda. Oke. Mungkin kita sama-sama tanam aja. Saya nanam 100. Tapi ya kayak silaturahim aja 100. Ya, semoga apa yang kita upayakan hari ini, mungkin insya Allah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kita balik ke sini, ini sudah menjadi tempat yang jauh lebih baik dan memberikan manfaat buat kita semua. Hidup Gus Durian. Oke, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kobul Pak, kobul. Bismillah, kobul. Alhamdulillah.
Oh, kan. Padahal gak ada Oke. Selanjutnya kami mohon untuk kita foto bersama menjadi dokumentasi tanam saham atau apa?